Shalom, Amang Inang, Naposo Bulung, HKBP Semarang Barat. Sebelum ibadah pertamiangan pada malam hari ini kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar epistel pertamiangan pada malam hari ini, yang diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham.
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi berharap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22, dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kita dengarkan bersama-sama demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina atau merasa jijik
kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, ada kalanya beban hidup itu sangat berat. Apakah itu beban masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak, atau mungkin masalah pertemanan. Itu semua sangat mempengaruhi kepada kehidupan kita. Terlebih dalam situasi tersebut bisa mempengaruhi kepada kehidupan iman kita. Maka dalam kondisi seperti itu ada kalanya kita itu merasa Tuhan seperti jauh dari kita. Dalam pergumulan iman kita mencari Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, bahkan ada kita menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, namun Tuhan seperti tidak ada. Tuhan seperti tidak ada respon. Kita bertanya seperti yang dikatakan pemazmur dalam pasal ini, dalam ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada situasi seperti itulah yang dialami pemazmur. Bahkan untuk lebih memahami perikop khotbah ini, kita harus membaca mulai dari ayat 1 atau semua pasal 22 ini. Pemazmur sedang menghadapi konflik, yaitu antara penderitaannya dengan imannya kepada Tuhan. Ia selalu berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, tetapi Tuhan tidak kunjung untuk menjawab. Dalam situasi seperti itu, ia membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya ketika berseru dan Tuhan menjawab dan melepaskan mereka. Itu dalam ayat 4-6 dalam pasal ini. Namun demikian, ia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ia merasa ditinggalkan Tuhan, bagaimanapun beratnya penderitaan yang sedang dihadapinya, tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatannya. Itu tetap komitmen pemazmur. Imannya kepada Tuhan, dia merasakan sedang menghadapi perjuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kondisi itu nyata dalam kehidupan Daud sebagai pemazmur dalam pasal ini. Daud, seperti sudah kita ketahui, dia adalah seorang yang baik, beriman, orang saleh, tapi banyak mengalami penderitaan yang sangat besar dan sungguh luar biasa di dalam kehidupannya, di mana penderitaan itu datang dari sesamanya, terlebih dari mereka yang memusuhinya. Daud banyak mengalami penyiksaan fisik yang sangat luar biasa, bukan oleh karena kesalahannya, dan bukan pula hanya dari satu orang atau dua orang saja, tapi banyak dari orang-orang di sekitarnya. Penderitaannya yang sangat berat dan besar ini
digambarkannya bagaikan tulang yang terlepas dari sendinya. Bahkan ia dapat menghitung tulang-tulangnya sendiri. Jadi penderitaannya ini sangat menyiksa hingga kepada psikisnya. Penderitaan yang dialami Daud ini membuat ia menjadi lemah. Dia menjadi tidak berdaya, bahkan tidak sanggup berkata-kata untuk membela dirinya sendiri. Penderitaan fisik menjadi penderitaan batin, dan penderitaan batin mempengaruhi seluruh kehidupannya, sehingga dia lemah dan dia menjadi patah semangat. Maka keberadaan Daud yang sungguh memprihatinkan ini membuat ia seperti tidak mempunyai harapan apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikannya menjadi modal atau kekuatan dalam rangka menyelamatkan dirinya. Itu tadi, dia merasa Tuhan pun seolah-olah melupakannya. Itulah gambaran, itulah ungkapan, itulah situasi pergumulan, penderitaan yang dialami Daud. Tetapi itu hanya ungkapan kesaksian untuk mengingatkan jemaat. Dalam ayat berikutnya, setelah menghadapi perjuangan iman yang berat, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Ini kesaksiannya. Akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Imannya mengalahkan penderitaan yang berat itu. Dan ketika itu terjadi, dikatakan dalam ayat 26 tadi, ia membayar nazarnya dan mengundang orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memuji Tuhan. Dia bersaksi di hadapan semua orang, itu nazarnya, bahwa imannya dalam pergumulannya, seberat apapun itu dilaluinya karena Tuhan yang menopang dia. Dan ketika itu terjadi, dilaluinya dengan benar, dia memenuhi nazarnya bahwa aku akan bersaksi dan berbuat dalam iman supaya semua orang tahu Tuhanlah yang maha kuasa dan hanya Tuhan yang bisa menopang dia dalam kehidupannya. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu terus dikabarkan dari generasi ke generasi, bahkan seluruh bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun awalnya pemazmur mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam pergumulannya yang berat itu, namun yang kita lihat di sini menjadi teladan bagi kita, imannya tidak goyah oleh penderitaan itu. Ia berjuang dengan iman sehingga tetap memiliki pengharapan, bukan keputusasaan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu menunjukkan suatu kuasa yang besar dari orang yang mengalaminya. Tentu jika kita telah memiliki iman, maka kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mau menyerah kepada keadaan yang bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita takut, bahkan bisa membuat kita bimbang. Karena kita harus yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia tanpa jawaban. Yang ada adalah Tuhan memiliki jawaban yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu dalam pergumulan iman. Kita ingat ketika kita berdoa, Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi Tuhan mendengar isi hati kita. Artinya Tuhan maha mengetahui. Asalkan kita setia, maka kita akan menerima jawaban yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingat dalam Alkitab doa Tuhan Yesus ketika akan menghadapi penderitaannya itu. Ketika menjelang salib, dalam doanya dia bergumul, "Ya Bapa, sekiranya ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Itu doa Yesus dalam pergumulannya. Dalam situasi yang penting dan genting, kita lihat di sini Daud dalam pemazmur ini
dan juga Yesus Kristus yang sudah berdoa, sudah berseru, bahkan meratap kepada Tuhan Bapa di sorga. Akan tetapi Tuhan seakan-akan mengabaikan dan meninggalkan mereka. Tuhan seakan-akan mengabaikan dan meninggalkan mereka. Tentu situasi dan perasaan yang sama mungkin pernah kita alami dalam kehidupan pribadi kita. Seperti pengantar khotbah tadi. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti itu. Orang beriman tidak mengharapkan tidak ada cobaan. Karena kita harus ingat, upah dosa adalah maut. Manusia sekarang ini yang beriman pun pasti akan menghadapi cobaan. Tapi orang beriman bukan menghindar dari penderitaan atau beban hidup, tapi orang beriman memohon kekuatan kepada Tuhan untuk mampu menghadapinya. Itulah sikap orang beriman. Maka firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi dan pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan merupakan ujian bagi iman dan ketaatan kita sehari-hari. Pada saat seperti itu kita dapat mempelajari atau merenungkan beberapa hal sesuai dengan ungkapan dan pengalaman pemazmur dalam nats ini. Yang pertama, kita harus bertekun dalam iman kepada Tuhan serta tetap tekun berdoa kepadanya. Selaku orang beriman, jangan pernah putus berdoa. Selaku orang beriman, jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan, kita harus memandang kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita pada saat ini dan masa depan. Artinya, kita jangan menyesali atau menangisi kehidupan kita saat ini sementara kita tidak mengingat pada masa lalu begitu banyak perkara-perkara indah, perkara-perkara luar biasa diberlakukan Tuhan bagi kita. Banyak berkat, banyak sukacita pada masa lalu dalam kehidupan kita. Jangan dengan pergumulan sekarang, jangan dengan beban hidup sekarang seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, maka iman kita menjadi jatuh. Jangan. Pengalaman pada masa lalu sungguh luar biasa karya Allah dalam hidup kita. Maka itu harus membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melihat masa kini dan menatap masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Dalam pergumulan itu Tuhan sedang bekerja. Ya, kata sederhana, kita harus ingat, habis hujan pasti ada pelangi. Di balik duka yang kita alami, di balik beban berat yang kita hadapi, ada sukacita yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, nats ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan, penderitaan dalam hidup tidak akan menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam doa dan pujian kita. Pengharapan Daud sangat besar kepada Tuhan walaupun saat itu ada banyak sekali pencobaan yang datang. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam hidupnya. Sehingga di dalam kesesakannya dia mampu memuji Tuhan, bahkan mampu bersaksi karena kebenaran Tuhan yang dialaminya. Demikianlah hendaknya dalam pengalaman hidup kita menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi sehari-hari. 1001 macam pergumulan kita hadapi. Tetapi iman yang diberikan oleh Kristus kepada kita
akan membawa kita kepada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk setia menaati Dia dalam kehidupan kita. Karena satu yang pasti, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan pasti akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada kita. Maka mari tetap bergumul dan mari tetap berpengharapan. Semua yang kita serukan pasti didengarkan Tuhan, dan mari kita mohonkan supaya segalanya dikabulkan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengan sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Seperti Engkau yang mendengarkan pergumulan hamba-Mu Daud, itulah kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dalam semua dinamika hidup yang kami lalui, dalam berbagai beban berat yang kami hadapi, Engkau tetap menopang kami. Dan pertolongan-Mu Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian bagi kami, dan menjadi sukacita bagi kami untuk menyebarkan kebesaran-Mu kepada setiap orang, bahwa Engkau Tuhan sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, dalam beban hidup yang kami hadapi, Engkau tetap menopang kami. Engkau tetap menguatkan kami, dan hikmat-Mu yang mengajari kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa kuat berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, supaya jangan gampang putus asa, tetapi tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, yang melakukan ibadah pertanyaan ini. Di masa pandemi ini Tuhan, lindungi kami semua. Jauhkan kami dari paparan COVID yang menakutkan itu, supaya kami semua sehat-sehat dalam melaksanakan aktivitas kami. Jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Terlebih yang apabila ada yang terpapar COVID-19, berkati segala obat, makanan yang mereka makan, sehingga segera sembuh dan segera berkumpul bersama keluarga. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menopang kami, dan kami akan memenangkannya di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 770 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sai maporus mahoganu ari di tangan nadoho molo musuro tung nasonang diapuan naho di tangan nadoho molo musuro tung nasonang diapuan naho. Sun hinagogoni Tuhani ingot madebatam do makokok nang ponjot rohami dang nalelengi tokinai pujion-Mu Tuhani nang ponjot rohami dang nalelengi tokinai pujion-Mu Tuhani. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.